Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Ibrani pasal 4. Hari perhentian yang disediakan Allah. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan ini tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai 16. Judulnya masuk ke perhentian Tuhan dan menghampiri tahta kasih karunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ibrani pasal 4 berbicara tentang sesuatu yang sangat dalam, perhentian. Semua orang rindu perhentian. Kita lelah dengan masalah, tekanan ekonomi, pelayanan, keluarga, bahkan pergumulan batin. Banyak orang terlihat kuat di luar tetapi di dalamnya lelah. Firman Tuhan berkata, janji untuk masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Artinya janji itu belum dicabut, perhentian itu masih tersedia. Tetapi ada peringatan keras. Bangsa Israel tidak masuk karena ketidaktaatan dan ketidakpercayaan. Mereka mendengar kabar baik, mereka melihat mujizat, mereka menyaksikan kuasa Tuhan. Tapi firman itu tidak bertumbuh karena tidak bercampur dengan iman. Hari ini pun sama, kita bisa mendengar firman setiap hari, bisa
dari live TikTok, baca firman, ikut ibadah di gereja. Tetapi kalau firman itu tidak disertai iman dan ketaatan, kita hanya jadi pendengar, bukan pelaku. Tuhan berkata, hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Perhatikan kata hari ini, bukan besok, bukan nanti kalau sudah tenang, bukan kalau masalah selesai, tetapi hari ini adalah kesempatan. Perhentian itu bukan sekedar berhenti bekerja. Perhentian Tuhan bukan berarti kita tidak bekerja. Perhentian berarti kita berhenti mengandalkan kekuatan sendiri. Banyak orang Kristen masih bekerja dengan stres, melayani dengan tekanan, berdoa tapi tetap khawatir. Itu bukan perhentian. Masuk ke perhentian Tuhan berarti percaya Tuhan pegang kendali. Percaya janjinya cukup. Percaya dia setia. Ketika kita percaya, maka jiwa kita akan tenang. Firman Tuhan itu tajam. Ayat 12 berkata, firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman Tuhan tidak hanya menghibur, firman Tuhan juga membedah hati. Ia memisahkan jiwa dan roh, pikiran dan motivasi, kebenaran dan kepura-puraan. Kadang kita berpikir baik, tapi firman membuka motivasi tersembunyi. Kadang kita merasa benar, tetapi firman menunjukkan kesombongan kita. Dan yang luar biasa, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Tuhan tahu air mata yang tidak dilihat orang. Tuhan tahu dosa yang disembunyikan. Tuhan tahu luka yang tidak diceritakan. Segala sesuatu telanjang di hadapannya. Ia menakutkan, tapi juga menghibur karena dia tahu semua dan tetap mengasihi kita. Kita punya imam besar agung. Inilah kabar sukacita terbesar. Yesus adalah imam besar agung. Ia melintasi semua langit. Ia dicobai tetapi tidak berdosa. Apa artinya? Yesus mengerti ketika kamu lelah, ketika kamu kecewa, ketika kamu jatuh, ketika kamu hampir menyerah. Dia tidak jauh. Dia tidak dingin. Dia tidak peduli. Karena itu firman berkata, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Bukan dengan rasa malu, bukan dengan rasa takut, bukan dengan rasa tertolak. Dengan keberanian. Kenapa berani? Karena kita datang bukan membawa kebaikan kita. Kita datang membawa darah Kristus. Karena pertolongan tepat waktu. Ayat terakhir berkata kita akan menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Perhatikan, bukan menurut waktu kita, tetapi menurut waktu Tuhan. Kadang kita merasa Tuhan lambat padahal dia tepat. Dia tidak pernah terlambat menolong dan tidak pernah salah waktu. Penutup firman Tuhan untuk kita hari ini. Saat ini, apakah kita sudah masuk dalam perhentian itu? Atau kita masih berjuang sendiri? Apakah hati kita lembut atau kita masih mengeraskan karena kekecewaan? Apakah firman Tuhan hanya lewat di telinga atau bertumbuh dalam iman? Hari ini adalah kesempatan, jangan keraskan hatimu. Datanglah ke tahta kasih karunia. Tuhan tidak menolakmu, dia menunggu kamu. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.